Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana pencantuman nama Budi Aris Setiadi dalam surat dakwaan di kasus dugaan judi daring atau judol begitu ya, yang di surat dakwaan para terdakwa begitu yang menyebutkan bahwa ada sekitar 50% kalau tidak salah seorang Budi Ari ini. Masih membahasnya bersama dengan Mas Handoko dari Projo, kemudian dari Prof. Hipnu dan juga Mas Agung. Tadi Mas Agung sudah mengatakan ada berbagai macam pertimbangan sebenarnya soal reshuffle, tapi ada pertimbangan politis, kemudian teknokratis, kemudian yuridis begitu. Nah, kalau Projo sendiri sudah ada komunikasikah sejauh ini dengan Pak Budi Ari sampai akhirnya nanti tiba di tanah air? Karena kan informasinya sekarang masih di luar negeri ya. Sudah ada komunikasi membahas soal ini, langkah apa yang nanti akan dilakukan seorang Budi Ari, termasuk juga apakah nanti akan melakukan keterangan pers begitu ya untuk memberikan keterangan atau menyampaikan informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, sama seperti surat dakwaan yang begitu detail juga disampaikan dalam persidangan. Mas Handoko. Ya, kalau komunikasi ya tentu saya berkomunikasi selama ini dan juga selalu intens komunikasi saya. Ya kemarin terakhir komunikasi saya itu beliau masih di Roma, tetapi kayaknya sore waktu sana terbang ke Jakarta. Mestinya hari ini sudah sampai. Harusnya hari ini sudah sampai. Harusnya. Jadi kalau itu tentu kami, karena ini sangat menyangkut organisasi ya, sangat menyangkut Projo, tentu ya Budi Ari selalu koordinasi dengan saya, kecuali kalau urusannya adalah internal kementerian, itu urusannya lain lah. Tapi karena dalam persoalan ini dan juga bagaimana pemberitaan, selalu yang muncul kan sebagai ketum Projo itu selalu muncul, sehingga tentu kami berdiskusi terus dalam konteks ini gitu. Termasuk soal minimal saya kan bisa kalau diminta ngobrol di TV begini bisa jawab gitu. Oke, termasuk juga soal pasti kan, wah ada potensi reshuffle atau tidak, apakah kemudian seorang Budi Ari akan sudah siap ketika memang akan ada reshuffle selanjutnya begitu, walaupun kita tahu reshuffle itu hak prerogatif dari Presiden. Kalau soal reshuffle atau posisi dia sebagai menteri, kami tidak membahas, apalagi kami sangat tahu diri lah bahwa reshuffle itu urusannya presiden ya. Betul-betul prerogatif presiden, tentu semua pihak harus menghormati. Jadi saya sama sekali tidak ada pembicaraan tentang posisi dia di kabinet. Jadi saya hanya berdiskusi tentang situasi-situasi terkait dengan perkara hukum ini saja, Mbak. Kira-kira begitu. Kalau reshuffle ya, saya tidak pada kapasitas untuk memberi komentar, Mbak, karena itu betul-betul wilayahnya presiden, itu prerogatif. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, berarti sekarang benar-benar bolanya lagi di pengadilan begitu ya, untuk kemudian bisa membuktikan kebenaran sesuai dengan dakwaan jaksa dari keterangan para terdakwa soal pembagian persenan lah dalam tanda kutip soal judi daring ini, judi online ini. Berarti penyidik kepolisian menunggu dulu pembuktian dari persidangan, termasuk juga mungkin Jampitsus Kejagung juga menunggu dulu dari hasil pembuktian ini, baru kemudian mereka bergerak. Iya, jadi begini Mbak, kalau kita melihat suatu pokok perkara, ini judi online, aviator itu lihatnya sebagai pohon perkaranya dulu. Pohon perkara. Jadi pohon perkara ini akan meluncur ke perkara-perkara yang lain. Kan begitu. Nah, oleh karena itu dalam suatu persidangan itu yang disampaikan itu bukti yang akurat. Yang walaupun sekarang baru disantumkan dalam dakwaan itu belum, nanti akan diuji. Sejauh mana keterangan, sejauh mana kalimat itu, bagaimana menilainya, siapa yang mengucapkan, apakah ada suatu tindakan atau belum. Nah, itu akan dilihat. Kalau itu memang ada suatu nilai bukti yang mengarah pada pelaku-pelaku lain, ini pembuktian akurat.
Karena apa? Dalam pengungkapan perkara itu di dalam suatu kriminalistik bisa diperadjudikasi, bisa di pembuktian. Karena pembuktian itu akan mengembang. Tadi saya katakan sebagai pohon perkara. Sehingga dengan demikian perkara ini kalau memang nanti ada suatu tindakan-tindakan lain atau subjek lain bisa menjadi jilid 1, jilid 2, mungkin kait korupsinya, mungkin terkait dengan KPK-nya, banyak hal yang terjadi. Nah, ini yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, dengan kasus ini, semua penegak hukum melihat dulu, oh ada apa, bagaimana aliran perkaranya, bagaimana adakah kesepakatan. Kalau memang tidak ada kesepakatan, Pak Handoko berarti selesai, kan itulah. Karena dalam suatu pembagian itu biasanya ada kesepakatan, per mufakat. 5, 10, 50, per mufakat. Ini ada atau tidak? Nah, tapi kan di sini kan tidak ada. Dalam dakwaan kemarin kan hanya pasal 27 dan 45 lain juga. Nah, ini yang berkembang, Pak. Karena bukti di dalam suatu persidangan itu bernilai, sudah konotasi. Tinggal nanti kalau seandainya ada pihak-pihak lain, penyidik Polri tinggal mengembangkan. Nah, itu suatu yang lebih cepat ketimbang pengungkapan perkara di peradjudikasi tingkat penyidikan. Oke, jadi kalau kita lihat dulu pembuktiannya di persidangan ini seperti apa, begitu ya. Seberapa besar kemudian potensinya akan ada jilid 2? Ya, tergantung dari Tergantung apa? terdakwa ini. 4 terdakwa ini mampu menjelaskan atau tidak? Oke. Kapan, di mana tempatnya, objeknya, aliran dananya. Kalau itu tidak, berarti bohong. Wah. Tapi kalau iya, lah itu akan dikembangkan. Itu yang menjadikan sosok utama dalam suatu pengungkapan perkara. Kadang-kadang makanya ada yang sebagai terdakwa, enggak lah, bemper, udah hidup mati, saya enggak akan membuka, bisa jadi. Tapi ada yang, oh enggak bisa, sama-sama dong kan gitu, sama-sama menerima, misalkan seperti itu. Bisa jadi akan ke sana. Disinilah nanti kejelian penegak hukum, baik jaksa, penasihat hukum, hakim untuk mengungkap kasus ini, bagaimana, apakah hanya stop pada sini, apakah ada masih pengembangan-pengembangan yang lain. Berarti pembuktian ini apakah bisa nanti mengarah ke potensi adanya tersangka baru atau seperti apa nanti? Ya, masih bisa. Kan nanti kan akan diubah, mencari kebenaran material. Kebenaran material itu kebenaran sebenar-benarnya. Apakah hanya cukup ini? Bisa jadi. Apakah bisa mengembang? Bisa, kan namanya judi online banyak, Pak. Itu kita lihat apakah hanya 4, bisa juga 5, bisa juga 6. Kita lihat berbagai kasus yang terjadi. Kemarin yang sedang di Tipikor Jakarta itu kan pengembangan dari yang 4 tahun yang lalu, misalkan seperti itu. Kemudian kasus yang lain malah tidak jadi menaik. Dulu kalau nggak salah BTS Pak ya, ada somet, itu tidak menjadi naik, bisa jadi. Kuncinya sekarang ada penegak hukum. Kalau memang ia ada, dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak, ya berarti tidak. Disitulah saya sekira sebagai pengungkapan perkara ini akan membuka kotak Pandora dalam suatu perkara-perkara yang terkait judi online. Oke. Mas Agung, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah menanggapi atau merespon gini? Apalagi ini soal kasus judi daring yang kita tahu pemerintah pusat juga lagi memerangi ini, begitu ya. Dan nama Budi Ari juga jadinya terseret-seret, begitu. Walaupun kita tunggu pastinya pembuktian di persidangan akan seperti apa. Bagaimana kemudian pemerintah pusat harusnya merespon ini? Ya, saya mengapresiasi statement dari Kepala Komunikasi Presiden ya, Hasan Nasbi, yang kemudian menyerahkan seutuhnya proses ini kepada proses hukum, jangan sampai kita melampaui itu, dan itu hal yang cukup objektif untuk bisa dipastikan oleh pihak istana agar ya dalam tanda petik tidak ada intervensi apapun dalam proses kasus ini berjalan semacam itu. Tapi saya ingin masuk dalam konteks di mana perihal judol ini menguji relasi antara keluarga Solo dengan keluarga Hambalang. Apakah akan solid seterusnya atau renggang selanjutnya semacam itu. Yang kedua juga suka atau tidak ini juga menggoyang kursi Menteri Koperasi. Jadi kursi panas nih. Dan suka atau tidak ini juga memberikan efek kepada menteri-menteri di Kabinet Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Maju Plus sendiri, melihat bagaimana kursi goyang tadi, kursi panas tadi akan dalam tanda petik berimbas positif atau negatif kepada mereka. Karena sedikit banyak ya tadi, Pak Budi Ari ini kan turunan dari narasi keberlanjutan itu. Turunan langsung bahkan. Bila ini dihujam turunannya itu berarti kan dalam tanda petik ada alarm politik keras yang diberikan kepada dalam tanda petik keluarga Solo untuk ya dalam tanda petik ya berbenah, berbuat sesuatu agar ini tidak berdampak kemana-mana. Ke menteri-menteri yang lain yang memang terafiliasi dalam konteks keluarga Solo seperti itu.
Tapi kemudian kekuatan Projo ini walaupun memang sudah tidak ada lagi kemudian, tapi masih kuat nggak sih sebenarnya? Ya, saya kira relevansi ketika misalkan hari ini ada arahan Pak Jokowi mau bergabung ke PSI, saya kira itu bisa menjadi semacam skoci politik bagi teman-teman relawan yang lain untuk berhimpun di sana, terkonsolidasi, karena kan selama ini berserak, ya, Projo ada, masih belum ini ada kelompok relawan mania, ya, ada kelompok relawan merah putih, ada macam-macam lah. Jadi ini berserak semua ketika ada PSI kemudian muncul sebagai entitas tunggal dalam tanda petik Jokowisme itu, Jokowiisme, otomatis ini kan bisa berhimpun, bisa terkonsolidasi di sana, sehingga bisa juga merespon, menangkis, membentengi keluarga Solo dan member-membernya supaya tidak mendapat dalam tanda petik serangan bertubi-tubi seperti sekarang. Dan ini tidak berhenti-berhenti, Pak Handoko ya. Dari mulai pemakzulan, ijazah, ini judul, besok apalagi saya nggak tahu gitu. Ada aja, dan ini langsung menyedot perhatian publik. Karena memang epicentrum politik kita kan beredar di antara orbit Hambalang, Solo, dan kemudian Teuku Umar ya. Jadi ketika bersin aja di salah satu epicentrum politik itu sudah ramai. Apalagi ini lebih dari bersin ya, berkali-kali lipat. Sehingga ya setiap entitas tadi mau nggak mau harus selalu bersiap merespon beragam dinamika politik di panggung depan kita seperti itu. Termasuk juga upaya seorang Joko Widodo akhirnya kemudian akhirnya kok mau ya gitu ya ikut juga ke PSI begitu ya. Persis, karena memang beliau butuh dalam tanda petik kendaraan, walaupun ada yang statement lebih butuh PSI terhadap Pak Jokowi. Tapi kalau saya melihat ini setara relasinya, sama-sama butuh. Karena biar bagaimanapun kalau Pak Jokowi ingin melanggengkan legasinya, pengaruhnya, dia harus punya institusi politik resmi formal yang bisa masuk ke dalam sistem politik kita. Dan itu bisa memberikan dampak signifikan ke ranah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pos-pos strategis yang lain. Tapi kalau hanya sebatas beliau perorangan, perseorangan, hanya mengandalkan magnet figur dia, sampai kapan ini bisa berlangsung seperti itu. Tapi kalau dia berpartai, contohnya jelas Pak SBY, Ibu Mega, dan yang lain semacam itu punya kekuatan. Punya kekuatan. Karena hampir semua presiden punya partai kan. Pak Gus Dur juga punya PKB, semacam itu. Jadi tinggal Pak Jokowi partainya apa. Sementara di partai-partai yang sudah eksis di parlemen ini mataharinya sudah terbit dan terik. Nah, Pak Jokowi harus menemukan satu partai, apakah misalkan ada partai Projo atau ya fokus ke PSI aja atau seperti apa. Nah, kita serahkan ke Pak Jokowi. Nah, itu dia, gimana Mas Handoko? Ini juga menguji relasi antara Solo dan juga Hambalang, termasuk juga Pak Jokowi tampaknya harus punya kendaraan politik begitu ya, mungkin ke PSI atau ke Projo, atau ke Projo, partai Projo. Mas Handoko. Projo, Pak. Gimana Mas Handoko terakhir? Mas Handoko masih di mute? Masih di mute? Oke, silahkan Mas Handoko terakhir, singkat saja. Ya, kalau soal itu kita lihat saja nanti. Ya, lihat saja nanti. Itu. Termasuk juga menguji relasi Hambalang dan juga Solo. Sudah dijelaskan sama Mas Agung tadi. Saya pikir saya ini kan nanti kayak pengamat saya kalau ngomong itu nanti ya. Oke, nanti kita akan tunggu saja seperti apa ya langkah dari seorang Joko Widodo ya. Oke, terakhir Prof. Hipnu, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pengadilan yang saat ini kemudian tadi Anda sebutkan bolanya lagi di pengadilan, apa yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung termasuk juga mungkin KPK dan juga kepolisian? Ya, karena sekarang sudah masuk proses hukum, fokus pada pembuktian. Karena pembuktian itu nilai jantungnya suatu persidangan. Apakah pada hanya kasus judul, apakah pada merembet kepada yang lain. Itulah juga nanti di pembuktian kali ini. Karena di dalam pembuktian di persidangan itu akan bernilai apabila berkaitan dengan bukti yang lain. Akan bernilai apabila keterangan satu saksi sesuai dengan saksi yang lain. Akan bernilai apabila keterangan saksi berhubungan dengan yang lain. Disitulah makanya akan mempermudah apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan pada tindak pidana lain yang menyangkut pada subjek lain. Disitulah saya kira menjadikan barometer untuk mengungkap suatu kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul. Kalau nggak timbul nggak apa-apa. Yang mungkin timbul terhadap permasalahan judi online. Oke, kita kawal terus nantinya persidangan dari para terdakwa ini, khususnya di agenda pembuktian, termasuk juga kemungkinan
seorang Budi Ari Setiadi ini akan memenuhi juga panggilan dari pengadilan untuk diberikan keterangannya atau memberikan keterangannya secara jelas dan juga detail supaya benar-benar bisa clean and clear begitu ya, Mas Handoko. Terima kasih Mas Handoko dari Projo telah bergabung bersama kami, dan juga ada Prof. Ibnu telah bergabung bersama kami. Mas Agung, terima kasih juga sudah hadir ke studio. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.